Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Oxtorodeva dengan NIM 240 15127 dari kelas Farmasi Fisik 3C. Kali ini saya akan menjelaskan 3 latihan soal dari materi kinetika dan order reaksi. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal dari materi kinetika dan order reaksi. Berikut adalah soal yang pertama, yaitu soalnya sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Larutan pada aspirin 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH sebesar 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Jadi pertama di sini kita cari dulu apa yang diketahui dari soal cerita ini. Yang pertama yang diketahuinya adalah CO-nya itu 325 mg per 5 ml atau setara dengan 6,5 gram per 100 ml. Lalu kita dapat di sini dari nilai K, yaitu adalah kecepatan orde pertama degradasi aspirin, yaitu sebesar 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Lalu untuk kelarutan pada aspirinnya di sini kita dapat 0,33 per 100 ml. Ditanyanya apa? T90 gitu. Karena di sini 90% makanya 90. Lalu kita masuk untuk ke jawaban. Pertama kita cari K0-nya dulu, yaitu dengan nilai K kita kalikan dengan kelarutan, yaitu 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik dikali dengan kelarutannya 0,33 gram per 100 ml. Di sini kita dapatkan hasilnya 1,5 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml detik. Setelah ini, hasil ini kita masukkan untuk pencarian T90 dengan rumus 0,10 dikali konsentrasi A0 dibagi K0. Langsung kita masukkan 0,10. Di sini A0-nya kita pakai 6,5 gram per 100 ml. Dikali dengan hasil K0 yang tadi sudah kita hitung, 1,5 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml dikali detik. Sehingga mendapatkan hasil 4,5 10 pangkat 5 per detik. Karena satu hari itu sejumlah 86.400 detik, maka hasil ini kita bagi dengan 86.400 detik. Sehingga dalam T90 itu kita dapatkan hasilnya adalah 5 hari. Berarti produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, maka masa guna dari sediaannya adalah 5 hari. Selanjutnya di soal kedua, yaitu suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal dari obat tersebut 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur dan simpan waktu paruh produk tersebut. Berarti seperti soal yang pertama tadi, kita cari dulu nih apa yang diketahui yang ada pada soal cerita ini. Pertama di sini diketahui CO-nya karena kita mengikuti orde 1. CO di sini adalah 11,5, yaitu kan konsentrasi awal produk. Lalu setelah 1 tahun konsentrasinya menjadi 7,4, maka CT-nya 7,4 mg per mili. Setelah 1 tahun berarti waktu yang dibutuhkan 1 tahun. Yang ditanya di sini adalah waktu paruh atau T,5 dan umur simpannya. Lalu kita masuk ke sesi perhitungan. Pertama kita hitung dulu nilai K-nya dengan rumus 2,303 dibagi T dikali CO dibagi CT. 2,303 dibagi 1 tahun dikali 11,5 dibagi 7,4. Sehingga kita dapetin hasilnya 0,44 tahun. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam perhitungan T,5 atau ke dalam waktu paruh, yaitu
dengan rumus 0,693 dibagi nilai K. 0,693 dibagi dengan 0,24, sehingga waktu paruhnya kita dapatkan 1,575 tahun. Atau waktu paruh dari obat ini, produk ini 1,5 tahun. Dan umur simpannya 0,44 tahun, jadi nggak sampai 1 tahun umur simpannya. Ini adalah soal yang terakhir atau soal nomor 3. Di sini soalnya laju penguraian 0,05 molar zat X diketahui sebagai berikut. Di sini ada waktu dan kadar tertinggalnya atau M-nya. Di sini ada waktu 0,5, kadar tertinggalnya 0,0552. Terus pada waktu 2 detik di sini ada 0,0531 untuk kadar tertinggalnya. Terus soal meminta untuk tentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas, kadar awalnya adalah 0,056 M, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan order reaksi berdasarkan metode grafik maupun metode substitusi. Di sini saya mengerjakan metode substitusi terlebih dahulu. Untuk di metode substitusi, kadar awalnya diminta 0,056. Untuk order 0 kita kan punya rumus K sama dengan A0 dikurang AT dibagi T, sehingga kita masukkan ke dalam yang pertama di T 0,5, sehingga kita dapat ini nilai K-nya 0,0016. Di T yang keduanya 0,00145. Terus yang di T3-nya kita dapat hasilnya 0,0014. Jadi kita nggak perlu nih hitung dari 0,5 sampai detik ke-12. Kita cukup lakukan perhitungan pada 3 titik atau 3 angka awal saja, 3 detik pertama, itu untuk melihat nih apakah nilai K-nya itu konstan atau tidak. Jadi yang kita gunakan pada order ini adalah nilai yang konstan. Di sini kita lihat di perhitungan order 1 dengan rumus K-nya itu adalah 2303 dibagi T log CO per CT. Setelah dari rumus ini kita dapat ini di detik 0,5 K-nya 0,02878. Karena ini 0,028 28 ya. 8 berarti di atas 5 bisa kita bulatkan jadi 0,03. Terus yang di kedua juga 0,026. 6 lebih dari 5 kan, jadi kita bisa naikkan ke atas, kita bulatkan jadi 0,03. Begitu juga di T, maaf ini T yang ketiga, 0,025 gitu kan. Jadi bisa kita bulatin jadi 0,03. Karena ini yang order 1 ini kita bisa bulatin semua ke atas jadi 0,03. Terus kita lihat di di order 0 ini apa bisa kita bulatin gitu kan. Kalau di sini kan 0,0016. Ini bisa kita bulatin ke atas nih jadi 0,002. Tapi yang T2, T3 kita nggak bisa bulatin ke atas karena dia di belakang 1 itu angkanya kurang dari 5 gitu kan. Jadinya bulatinnya harusnya ke bawah. Jadi kita anggap, atau kita lihat nih, dari order 0 ini dia nggak konstan. Kalau kita bulatin di sini kan 0,002, 0,001, 0,001. Lebih konstan yang order 1. Maka dengan metode substitusi ini kita dapatkan ordernya adalah order 1. Terus dengan metode grafik, kita akan buat grafiknya secara Excel. Kita buat nih grafik untuk order 0 dan grafik untuk order 1. Setelah dari grafik, kita tentukan regresi linearnya untuk mencari nilai R. Setelah kita dapatkan nilai R, kita lihat nilai R yang paling mendekati plus minus 1. Di sini, kita dapatkan nilai R untuk order 0 itu minus 0,9986, sedangkan di order 1 R-nya minus 0,998. Jadi kita bisa lihat angkanya dari order 0 maupun order 1. Order 1 itu lebih mendekati minus 1 atau karena nilainya 0,998. Jadi di metode grafik juga kita pakainya adalah order 1. Jadi apapun metodenya gitu, jawabannya sama, itulah order 1. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video singkat dari saya mengenai 3 soal dari kinetika dan order reaksi. Berikut penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari penulisan ataupun penyampaiannya ada yang kurang baik, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.